Kita berjumpa lagi pada pertemuan hari ini. Untuk kali ini saya akan menjelaskan materi yang baru, yaitu tentang fungsi agregat database. Di mana materi fungsi agregat database ini sekaligus mengakhiri pertemuan terakhir dalam satu semester ini, sehingga pencapaian materi di dalam RPS sistem basis data sudah terpenuhi. Untuk itu, teman-teman semua silakan dipelajari lebih lanjut lagi ya, diulas lagi materinya dari setelah UTS sampai dengan materi hari ini. Untuk itu, sebelum saya sampaikan jauh lebih lanjut mengenai ketentuan yang akan nanti gambaran soal UAS ya, nantinya saya akan sampaikan terlebih dahulu materi hari ini, yaitu fungsi agregat database ya. Nah, fungsi agregat database di sini sama halnya dengan fungsi yang pernah kita pelajari sebelumnya, ya nanti bisa dicek di video sebelumnya, yaitu tentang hal seperti kayak join, terus seperti kayak menampilkan sebuah kondisi, itu hampir sama. Cuman di sini fungsi agregat dia mengambil suatu kumpulan nilai-nilai. Jadi di sini ada fungsi-fungsi tertentu yang disediakan. Antara lain adalah average, min, max, sum, sama count ya. Dimana nanti kalau Anda mau memulai sebuah fungsi agregat, tetap masih sama dengan awalan query-nya namanya select, dan diikuti nanti fungsinya apa, sum, average, min, max, atau count ya, pilih salah satu. Kemudian diikuti nama field yang ditentukan yang ingin mau dipilih sebagai fungsi agregatnya nanti, dan kemudian diikuti dengan S nama field yang baru ya, terus kemudian diikuti from nama tabel yang Anda gunakan ya. Jadi seperti itu gambarannya ya. Jadi kalau misalkan di contoh sederhana fungsi agregat itu, misalkan Anda ingin menampilkan rata-rata, berarti nanti select, average, kemudian diikuti misalkan mencari rata-rata gaji dari tabel gaji ya. Nanti tabel gaji berarti nanti fieldnya gaji, S rata gaji gitu. Dan di sini diambil dari nama tabel pegawai misalkan. Nah, itu sehingga menghasilkan nanti rata-rata gaji ya, menghasilkan field yang baru ya, seperti itu. Nah, ada ketentuannya di sini untuk operasi-operasi di dalam min, max, count yang tadi saya sebutkan, dan average sum. Nah, kalau min, max, count itu hanya dapat dilakukan dalam atribut yang mempunyai jenis seperti kayak string, char, text, maupun varchar ya. Jadi harus digarisbawahi, itu yang bisa dilakukan oleh min, max, dan count. Kalau average sama sum kan lebih cenderung ke angka ya. Average menghitung rata-rata dan sum itu menjumlahkan. Ya, cuman di sini harus dibedakan antara count sama sum. Kalau count itu untuk menjumlahkan datanya, untuk mencari jumlah datanya. Kalau sum itu untuk menjumlahkan isi recordnya ya, itu seperti itu. Nah, kalau yang average sama sum ini mempunyai jenis data yang sifatnya numerik kan. Nah, itu tipe datanya kurang lebih bisa dilakukan adalah integer, begin, desimal, bit, numeric, real, small in, dan tiny in. Jadi seperti itu ya. Nah, kita ambil contoh kasus yang pertama sekarang. Contoh untuk penggunaan sum, yaitu Anda ketika awal mau memulai ya melakukan fungsi agregat, masih sama dengan awalan select ya. Dari awal Anda melakukan select, itu harus diikuti dengan fungsi agregatnya apa? Ya, mau sum, min, max, count, average, ya AVG saya singkat seperti itu. Nah, nanti diikuti kurung di nama fieldnya apa? Nama fieldnya di sini tunjangan ya. Jadi nanti dipanggil tunjangan, dan kemudian S-nya sebagai nama field yang baru, jumlah tunjangan. Dari apa? Dari tabel pegawainya ya, seperti itu. Jadi nanti akan menjumlahkan isi dari field recordnya yang fieldnya tunjangan ya. Baik pula dengan average sama ya, hampir sama. Jadi tidak ada bedanya ya. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, min pun juga sama ya, untuk menentukan gaji terendah misalkan, kasusnya seperti itu. Namun ada juga yang dikombinasikan dengan kondisi, misalkan dari kondisi yang gajinya tadi rendah dikerucutkan lagi dengan kondisi statusnya menikah, itu juga bisa. Makanya ditambahi dengan where ya, status, nama fieldnya status sama dengan nikah ya. Maupun yang max juga sama ya, tidak ada bedanya, dan count pun juga sama ya. Jadi ini materi ini nantinya sudah saya siapkan untuk Anda, jadi sehingga Anda bisa
membuatnya untuk latihan mandiri nanti jauh lebih mudah, ada gambarannya ya. Oke. Kemudian setelah Anda memahami konsep di dalam fungsi agregat, ada tadi ada count, average, max, min, dan sum ya. Ada juga nanti ditambahkan lagi dengan selain ada kondisi, ditambahkan dengan yang namanya pengelompokan dan pengurutan. Pengelompokan di sini nantinya menggunakan group by. Ya, misalkan Anda mau menentukan jenis kelamin ya, tapi nanti dihitung jenis kelaminnya nanti dihitung yang jenis kelaminnya laki-laki berapa, yang perempuan berapa. Nah, makanya nanti Anda di sini bisa menggunakan select jenis kelamin, count, kemudian nanti diikuti nama fieldnya ya, terus kemudian S. Nah, berarti nanti nama field baru ya, jumlah ya, dan kemudian dari tabel apa, kemudian group by ya, group by jenis kelamin. Jadi seperti itu ya. Bintang itu nanti diganti dengan nama fieldnya yang misalkan kalau ada yang spesifik lagi diikuti dengan nama fieldnya yang ditentukan gitu ya, itu nanti group by. Nah, ada juga yang order by, nanti bisa di order by nama fieldnya ya, name fieldnya bisa di order by nama, terus kemudian bisa juga di order by dari kecil ke besar ascending, dan nanti dari yang terbesar ke terkecil descending atau dash ya. Jadi nanti dengan seperti itu Anda juga, oh ternyata data yang saya tampilkan itu tidak hanya bisa menampilkan saja, namun juga bisa diurutkan dan dikelompokkan ya, seperti itu. Untuk having tidak akan saya bahas. Nah, update juga sudah pernah saya sampaikan, dan kemudian untuk melakukan menukar record atau datanya mau diberikan penambahan atau pengurangan juga bisa. Update karyawan, kemudian misalkan contohnya ya, update nama tabelnya karyawan, kemudian di set fieldnya apa, kemudian isi dari fieldnya itu ditambahkan dengan value-nya berapa, sebetulnya juga bisa ya. Dan delete pun juga sudah pernah saya sampaikan ya. Nah, makanya di sini saya sudah menyiapkan latihan mandiri untuk Anda ya. Latihan mandiri untuk Anda ini nantinya Anda kerjakan secara mandiri ya. Yang data pertama isinya data Anda yang berwarna merah, itu data Anda, dan data berikutnya nanti silahkan Anda isi sendiri. Untuk nama database-nya adalah nama database-nya perusahaan, dan nanti nama tabelnya adalah karyawan ya. Jadi nanti di sini menggunakan nama tabel karyawan ya, dan nanti datanya seperti yang ditampilkan. Nah, makanya nanti di sini Anda akan diminta sesuai dengan ketentuan soal. Ada 3 bagian, 5 bagian ya. Jadi average, count, max, min, sama sum ya. Itu nanti Anda lakukan setiap poin-poinnya di situ ya. Di sini ada ketentuannya. Tuliskan query ya, dan tampilkan setiap apa yang diminta. Nah, tuliskan query itu maksudnya perintahnya ya. Jadi nanti kalau misalkan ya Anda besok menghadapi soal UAS, kemungkinan juga bisa antara soalnya dalam bentuk multiple choice atau esai. Kemungkinan besar Anda akan disuguhkan ya, kalau multiple choice berarti beberapa opsi jawaban ya, query mana yang benar kayak gitu kan. Atau kalau esai berarti Anda harus diminta untuk menuliskan query-nya seperti apa. Nah, itu Anda berarti harus paham. Makanya nanti query-nya coba dituliskan seperti itu. Ya, kalau perlu dituliskan di Word kayak gitu ya. Dan kemudian ketika dicoba berarti Anda menggunakan CMD, berarti kan menampilkan. Nah, berarti nanti ketika ditampilkan kan Anda tahu hasil tampilannya apa. Nah, itu juga ditulis seperti itu. Nah, kemungkinan seperti itu ya gambaran. Jadi ketika Anda nanti dihadapkan sebuah soal atau kasus di mana memang untuk pengujian seperti itu. Makanya nanti di sini ada soal menggunakan average, menampilkan rata-rata semua umur pegawai, terus kemudian umur pegawai berdasarkan jenis kelamin, terus rata-rata gaji pegawai berdasarkan departemen, dan seterusnya di sini ya. Saya akan kasih satu contoh saja nanti untuk yang AVG, tapi nanti untuk yang lainnya Anda bisa latihan mandiri sendiri, dikerjakan ya di laptop Anda masing-masing ya. Oke. Saya di sini sudah menyiapkan database saya dan isi tabelnya. Oke, di sini saya akan memanggil untuk MySQL yang terlebih dahulu saya siapkan.
Oke, ketika saya panggil di sini saya akan coba menampilkan database-nya dulu. Nah, di sini saya sudah punya namanya database perusahaan yang isinya sama seperti soal yang diminta ya. Di sini bukan nama database pegawai karena saya sudah punya pegawai sebelumnya, makanya saya menggunakan nama perusahaan. Ya, jadi jangan kaget kalau nama database saya ganti. Ya, dan kalau saya show tabel, ya, di sini ada karyawan, nama tabelnya, makanya saya dex dulu, ya, karyawan. Nah, saya sudah membuat field-fieldnya ini disertai dengan tipe datanya, ya. Dan nanti di sini sudah pasti ya Anda sudah bisa membuat seperti ini dan kemudian Anda bisa menampilkan ya select bintang from apa namanya karyawan isi tabelnya. Nah, jadi saya sudah membuat ini sesuai dengan soal ya kurang lebihnya seperti itu. Nah, makanya nanti tinggal diolah ya. Nah, makanya kita akan coba terlebih dahulu ya. Kita akan coba terlebih dahulu untuk mencoba yang menuliskan query dan tampilkan rata-rata semua umur ya, rata-rata umur semua pegawai ya dengan tadi kondisi yang sudah disampaikan ya. Kalau ingin menampilkan berarti select AVG ya, diikuti dengan kurung ya, nama apa yang ingin dihitung rata-ratanya, kemudian as apa gitu ya. Misalkan ya, seperti select yang tadi umur ya, umur ini AVG dulu maaf biasaan. Nah, umur. Nah, S. Nah, nanti diikuti dengan rata umur ya. From. Nah, jadi karyawan nama tabelnya. Nah, jadi dengan seperti itu saya sudah menghitung rata-ratanya, rata-rata umurnya berarti sekian ya. Secara otomatis average umur ini yang menghitung ya. Nah, namun ada lagi kondisi soal di mana nanti kalau Anda diminta ya, diminta gaji apa namanya yang tadi ya, maaf, average ya. Rata-rata umur pegawai berdasarkan jenis kelamin ya. Jadi juga bisa berarti di apa namanya kerucutkan berdasarkan jenis kelamin, makanya nanti Anda panggil select ya jenis kelamin ya. Kemudian nanti Anda apa namanya tampilkan terlebih dahulu ya. Jadi nanti kurang lebih akan menghasilkan seperti berikut. Select jenis kelamin, jadi nanti ini ya. Nah, kemudian Anda menghitung apa namanya menggunakan umur ya, average maaf, average, kemudian diikuti dengan umur. Nanti di sini Anda apa namanya sebagai ya S-nya nanti rata umur ya. Terus kemudian Anda ikutin from ya, from-nya dari karyawan tabelnya. Terus Anda berarti group by, jadi dikelompokkan ya berdasarkan jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Nah, jadi Anda menampilkan seperti itu ya. Untuk select jenis kelamin yang ditampilkan kan nanti awalan jenis kelamin, nanti yang dihitung rata umurnya ya. Jadi rata umurnya, nah nanti S-nya nanti menampilkan rata umurnya tapi ngambil dari apa namanya field umur di sini ya, di rata-rata. Ya, dan nanti ngambil dari mana tabel karyawan seperti itu. Dan nanti dikelompokkan berdasarkan apa? Jenis kelamin. Jadi nanti yang laki-laki rata-rata umurnya sekian, nanti yang perempuan rata-rata umurnya sekian. Jadi tidak all, kalau ini kan semuanya all. Kalau ini sudah dipisahkan laki-laki dan perempuan. Ya, rata-rata umurnya seperti itu. Ya, jadi nanti yang laki-laki dihitung terus di rata-rata, yang perempuan dihitung terus di rata-rata ya. Itu kalau menjawab soal pertanyaan yang kedua. Nah, nanti kalau yang rata-rata gaji pegawai berdasarkan departemen ya sama. Jadi yang ditampilkan nanti departemennya. Kalau di sini kan namanya departemen ya. Select departemen. Nanti Anda ikutin dengan nama agregatnya. Nah, makanya di sini masih sama karena pertanyaannya adalah nanti apa namanya? Maaf, ini sudah gaji pegawai ya. Tampilkan rata-rata gaji pegawai. Berarti di sini berdasarkan departemen. Berarti di sini bukan umur lagi, tapi gaji ya, gaji ya.
Nah, berarti nanti S rata gaji, ya seperti ini. From nanti karyawan, diikuti dengan grup by, ya. Berarti di sorting berdasarkan grup by-nya ya, departemen. Nah, jadi nanti yang gajinya berdasarkan departemen ACC, FIN, HR, IT, MKT dihitung masing-masing dan dirata-rata. Ya, jadi menghasilkan seperti ini ya. Nah, maka dari itu untuk gambaran soal yang average ini sudah terjawab. Saya minta untuk Anda nanti untuk yang count, max, min, sum Anda kerjakan secara mandiri dan di situ Anda sudah mendapatkan gambaran bahwa oh nanti kalau Anda UAS akan seperti ini ya. Soal-soalnya mungkin diberikan suguhan eh, sebutkan query-nya kalau mau menampilkan ini seperti itu atau enggak nanti yang manakah query yang benar dari antara ini. Nah, nanti Anda sudah tahu karena Anda sudah pernah menguji langsung dan Anda melihat hasilnya seperti apa. Dan nanti kalau kalau diminta untuk menuliskan hasilnya ya Anda tulis secara manual hasilnya seperti ini ya. Kalau mau ditulis juga hasilnya seperti ini, ditulis juga seperti ini. Nanti ditulis hasilnya dan query-nya juga ditulis. Gitu ya teman-teman semua ya untuk materi hari ini. Saya rasa cukup. Nanti bila ada pertanyaan bisa disambung lagi di grup. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih.